Pemirsa, kita masih akan bahas ini terkait dengan yang menjadi trending topik di hari ini, di mana ada kecelakaan bus yang terjadi di Probolinggo. Kita lihat visualnya seperti ini. Sesaat setelah kecelakaan memang cukup ringsek sekali ya Jessica ya. Penampilan busnya sudah hancur dan juga bisa Anda bayangkan seperti apa kondisi di dalam dan juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Kenapa di sini ramai sekali Jessica dan juga pemirsa? Karena memang jalur ini merupakan jalur pariwisata ya, yang biasanya digunakan oleh masyarakat menuju ke Bromo, kawasan Bromo. Karena kalau mau ke Bromo ada beberapa lajur ataupun jalur yang bisa dilewati, termasuk jalur yang satu ini pemirsa. Tentunya ini pun juga sedang dalam tahapan penyelidikan oleh pihak kepolisian yang dilakukan sampai dengan saat ini. Kita kembali flashback pada kasusnya, di mana kasus tragis ini terjadi di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, pemirsa, dan terjadi pada Minggu siang. Ada sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan tenaga kesehatan dan juga keluarganya yang berasal dari Kabupaten Jember mengalami rem yang blong hingga menabrak sejumlah pembatas jalan. Dan akibat dari insiden ini, 8 penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara belasan lainnya ini mengalami luka-luka. Iya, pemirsa yang Anda saksikan saat ini kita bisa lihat bersama, ini adalah visual yang diambil pada hari Minggu saat kejadian kecelakaan yang tepatnya pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Jadi pemirsa, seorang saksi mata warga di sekitar lokasi kejadian tuh mengakui mereka memang sempat mendengar 2 kali suara ledakan sebelum melihat bus sudah berhenti dengan kepulan asap. Dan bersama dengan warga lain, ia juga segera membantu mengevakuasi para korban. Jadi pemirsa, untuk bus yang mengalami kecelakaan, ini mengangkut 55 penumpang yang diketahui meluncur dari arah Bromo menuju kota Probolinggo. Dugaannya, rem bus tidak berfungsi dengan baik sehingga supir terpaksa membanting setir ke kanan dan juga menabrak pembatas jalan. Setelah itu kendaraan baru berhenti setelah menghantam selokan di depan rumah warga. Kita sama-sama saksikan pernyataan dari seorang saksi, yaitu seorang warga yang bernama Supriyadi berikut ini. Kalau awal mulanya saya tidak tahu, saya kan di dalam rumah. Habis itu Terdengar ledakan 2 kali jendoran itu saya keluar. Ternyata di situ itu gelap ya sama kabut. asap ya? Iya asap itu, sopirnya itu minta tolong. Nah, dikeluarin, ngeblong Mbak bilang gitu, ngeblong Mbak gitu. Banyak korban di sana, tidak sempat nanya-nanya, nyelamatkan korban yang luka. Ada yang terlempar berarti korban-korban itu Pak ya? Ada di selokan sana. Terlempar. Di selokan itu 2 orang. Itu kita lihat lagi pemirsa ya, merupakan situasi terkini, tapi setelah beberapa saat setelah kecelakaan terjadi langsung ya Jessica dan juga pemirsa sudah ada kepolisian yang terdiri dari tim Traffic Accident Analysis Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menurunkan teknologi canggih berupa alat 3D scanner untuk melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus pariwisata yang menewaskan 8 orang di jalur wisata Bromo. Alat tersebut ini dipakai untuk merekonstruksikan detail kronologi kecelakaan yang menimpa rombongan wisatawan asal Rumah Sakit Bina Sehat di Jember. Nah, ini kita saksikan bagaimana proses pengukuran ya dari teknologi 3D scanner ini, di mana ini juga melihat dari sudut kemiringan jalan, kemudian juga bisa melihat bagaimana situasi di lokasi dari hitungan-hitungan digital yang dilakukan. Tentunya dari teknologi ini juga diharapkan penyidik bisa mendapatkan gambaran yang utuh mulai dari kecepatan kendaraan, titik awal insiden hingga lokasi akhir ketika bus tersebut terhenti pemirsa. Selengkapnya seperti apa proses oleh TKP ini kita akan simak bersama. Ini merupakan pernyataan dari Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Jatim, yakni AKBP Septa Firmansyah. Analisis lapangan terkait viral, kita akan mengetahui kecepatan yang terjadi di lapangan, kira-kira penyebabnya apa, nanti kita bisa menganalisa dengan pihak tersebut. Oke, ada berapa titik kan? Kita melakukan ada 10 titik, ya, 10 titik dari atas menuju ke titik kendaraan titik nabrak. Untuk hasilnya berapa hari nanti? Kalau tidak ada halangan, karena ini tidak banyak melibatkan kendaraan, 3 hari sudah selesai. Sementara itu pemirsa, saat menjalani pemeriksaan oleh kepolisian terungkap nih penyebab dari pengakuan supir bus, yaitu Al-Bahri yang berusia 59 tahun yang mengaku rem kendaraan mendadak blong atau hilang
saat melintas di jalur hutan jati. Al-Bahri menuturkan sebelum mencapai lokasi kejadian, ia sempat merasakan rem tidak bekerja dengan normal. Karena itu ia mencoba untuk menurunkan kecepatan dan meminggirkan busnya. Bahkan bus yang berjalan pelan sampai diklakson oleh sejumlah kendaraan dari belakang. Tapi pemirsa, saat memasuki jalan dengan kontur yang menurun, tekanan angin rem bus pun hilang total. Ia pun dalam kondisi panik membanting setir ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain di jalur kiri yang sedang padat. Dan sama-sama pemirsa kita saksikan pernyataan dari supir bus Al-Bahri berikut ini. Enggak enak, minggir saya menepi, pelan, sampai diklakson sama orang. Saya juga ngelakson. Terus ini biro yang duduk sebelah saya, remku ngeblong memburi orang. Terus tidak enak. Begitu sampai di Jatian tuh kan naik dikit, terus nikung kan. Oh iya. Nah, langsung tak buang itu dah. Karena di kiri saya itu banyak, amin saya pakai kiri. Banyak kendaraan, mobil kendaraan, sisi kendaraan, rapat sebelah kiri. Jadi ada salah satu sepeda motor ini yang nyalip kendaraan yang banyak. Saya ambil kanan karena di depan saya kosong. Berarti awal mulanya ngeblongnya dari Jatian sini? Iya, dari Jatian. Yang ngerem udah ada, anginnya ada. Handrem saya fungsikan namanya angin, Iya. Nggak bisa. Sama sekali. Saya ngomong sama ini, sama TL-nya juga. Dan Bugano ini kan siap. Dan aku wis pasrah. Penumpangnya ada berapa orang Pak pada saat itu? Insya Allah 55. 55. Iya. Bapak itu kalau memang kondisi bis pada saat berangkat gimana normal? Aman. Ya. Aman. Pulang sampai sini sampai Jatian itu aman. Tidak ada apa-apa. Ya di Jatian itu dah. Tiba-tiba ngeblong gitu aja Pak ya. Angin tuh. Nah pemirsa, itu dia pernyataan dari supir bus yaitu Al-Bahri yang menyampaikan ia banting setir ke kanan dan akibatnya bus pun ringsek. Tadi kita juga sama-sama sudah melihat kondisi pada hari Minggu. Tidak hanya itu, ada juga 8 orang korban yang tewas saat itu. Betul, apalagi kalau misalnya kita dengar lagi kesaksiannya tadi mengatakan bahwa sempat dicek katanya aman ya Jessica, tapi ini pasti tetap harus diselidiki ya, karena kalau memang gram ceknya pemeriksaannya ini betul dan juga menyeluruh, pastinya alat-alat di dalam mesin mobil itu bisa berfungsi dengan baik ya. Makanya kita nantikan pemirsa. Namun yang jelas memang korban ini sudah berjatuhan. Selain ada 8 yang meninggal dunia, tentunya juga ada seluruh korban kecelakaan bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat ini yang mengalami kecelakaan di Probolinggo kini juga sudah mulai dipulangkan menuju ke Jember pada Minggu malam. Dan proses kepulangan para korban dengan menggunakan 23 mobil ambulans untuk membawa korban meninggal maupun korban yang luka. Sebelum dipulangkan, para korban ini sempat dulu dirawat di 5 fasilitas kesehatan terdekat, yakni di RSUD Dr. Muhammad Saleh, kemudian juga ada RSA Rozi, ada RSUD Tongas, Puskesmas Sukapura, dan juga Puskesmas Wonomerto. Totalnya ada 15 orang yang mengalami luka-luka dan jumlah korban meninggal dunia pun tercatat 8 orang, di mana 7 diantaranya meninggal di lokasi, sedangkan 1 orang meninggal dunia di RSUD Tongas. Sementara itu, pasien dengan kondisi yang kritis juga ternyata tidak bisa memungkinkan untuk dievakuasi ke Jember dan tetap dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh serta RSUD Tongas. Kita doakan Jessica agar para korban ini bisa pulih ya, dan juga ada trauma healing diberikan agar mereka bisa kembali beraktivitas setelah insiden ini. Tentunya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.